Terlebih dahulu saya berdiri di depan Bapak Ibu bukan berarti saya mampu atau sudah memahami betul apa yang saya pelajari, tapi di sini saya berdiri untuk mensosialisasikan atau men-share apa yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak ini. Baik, saya Sutriana SPD, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Sopeng. Di sini saya berdiri di depan Bapak Ibu untuk mensosialisasikan tentang budaya positif, yang mana ada tadi hubungannya dengan apa yang kita bahas hari ini, yaitu tugas Bapak Ibu guru baik sebagai guru mata pelajaran maupun sebagai wali kelas serta sebagai orang tua. Baik, budaya positif ini Bapak Ibu, untuk dari kata positif berarti sesuatu yang semuanya baik-baik. Dan budaya positif ini lahir dari nilai-nilai kebajikan. Nah, dari apa yang kita sebenarnya sudah lakukan selama ini, itu sudah muncul beberapa nilai kebajikan, tapi kita tidak tahu ini nilai apa. Seperti kata disiplin. Nah, ini masuk ke nilai kebajikan universal Bapak Ibu. Jadi nilai-nilai yang kita tanamkan kepada anak-anak kita, murid-murid kita di sekolah ini sebenarnya ingin atau tujuan kita agar anak-anak kita berkarakter nantinya. Dan tidak mungkin kita sebagai Bapak Ibu guru mendidik anak-anak kita mengarahkan ke karakter yang buruk, melainkan mengubah karakter buruk menjadi karakter baik. Nah, jika karakter baik ini sudah tertanam di anak-anak kita, bahkan di diri kita secara pribadi, maka akan memunculkan budaya positif. Contoh, supaya lahir sebuah budaya positif. Yang pertama, biasa kita bertegur sapa dengan siswa. Terkadang siswa menyapa kita, "Hai Bu, kabar Bu, permisi Bu." Nah, ini termasuk ke budaya positif Bapak Ibu tanpa kita sadari, dan ini baik, menimbulkan karakter baik kepada anak didik kita, di mana anak didik kita ini mengkopi atau menyalin apa yang kita tunjukkan ke mereka. Mereka mencontoh dari diri kita. Ketika kita bertegur sapa dengan orang lain, berbicara dengan orang lain dalam keadaan sopan santun, mengeluarkan kata-kata yang sopan santun, inilah yang anak-anak lihat, tiru. Makanya seorang guru itu disebut dengan kata panutan. Dan dari kata panutan ini, kita sebagai guru menuntun mereka, bukan memerintah mereka. Tapi kita menuntun dengan menjadi pemimpin agar anak-anak terkoordinir, mengalir, supaya membudayakan sesuatu yang positif. Nah, Bapak Ibu, saya mohon maaf karena saya tidak menampilkan dalam bentuk paparan terbesar di atas atau dalam bentuk LCD, tetapi saya sudah meminta teman untuk membagikan di grup. Nah, ada contoh di grup itu. Nah, mari kita perhatikan masing-masing kita berada di mana. Seperti masalah-masalah yang diucapkan tadi, baik kendala yang diucapkan oleh Ibu Sul sebagai wali kelas di 8C maupun yang disampaikan oleh Ibu Senawiyah, itu pun saya lakukan sebelumnya. Bahkan saya merasa sangat tertampar ketika saya mempelajari materi ini, di mana ada kata 5 posisi kontrol, yaitu penghukum. Nah, biasa kalau kita Bapak Ibu, kita mendapatkan anak-anak yang melanggar aturan yang sudah kita sepakati di sekolah ini, maka kita pada dasarnya meyakini bahwa dengan menghukum anak-anak, mereka akan berhenti melakukan hal itu.
ternyata dari pendidikan ini Bapak Ibu saya terima, memang anak-anak terima saat itu, tetapi berlaku hanya jangka pendek, pada saat itu saja mereka dihukum. Setelah itu akan muncul rasa marah di dalam dirinya dan mereka akan memberontak karena kebutuhan yang mereka butuhkan tidak terpenuhi dari kita sebagai orang tua di sekolah. Nah, perlu Bapak Ibu saya sampaikan bahwa ada 5 kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak didik kita, termasuk sebenarnya kita secara pribadi. Tapi kita berbicara dulu kepada anak didik kita. Nah, 5 kebutuhan ini yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, di mana anak didik kita ini membutuhkan yang namanya kelengkapan mulai dari pakaiannya, makannya dan lain sebagainya, yang mana sebagian dari kebutuhan hidup ini dipenuhi oleh orang tuanya di rumah dan kita juga memenuhi beberapa persen di sekolah. Yang kedua adalah anak-anak kita ini butuh yang namanya perhatian, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Anak-anak yang berkelakuan di luar nalar kita, itu sebenarnya mereka kurang rasa perhatian, kurang rasa diterima dan kasih sayang di rumahnya. Seperti tadi yang diungkapkan oleh Ibu bahwa Ibu Priadi, bahwa anak ini orang tuanya di rumah begini. Anggaplah contoh kecil, orang tuanya broken home, berpisah. Jadi anak-anaknya tidak tahu dia harus mengikuti siapa di dalam keluarganya itu. Makanya sebagai guru hendaklah kita berperan mengambil perannya orang tuanya di rumah. Meskipun itu hanya beberapa persen, setidaknya mereka merasa disayangi di sekolah. Insya Allah Bapak Ibu akan berubah, dan saya juga sementara belajar akan hal itu. Yang kedua adalah anak-anak kita di usianya, apalagi kita SMP, anak-anak kita ini butuh yang namanya kesenangan. Jadi segala sesuatu yang mereka lakukan itu bersenang-senang. Jadi kita juga harus mengikuti samanya mereka, kita mengikuti apa yang mereka senangi. Dan kita mencoba mengarahkan ke pembelajaran. Jadi pembelajaran kita yang kita sampaikan, kita arahkan supaya mereka merasa senang. Dan selanjutnya adalah mereka membutuhkan yang namanya kebebasan. Kebebasan untuk berpikir, kebebasan untuk bertindak, tapi tetap kita koordinir, tetap kita kontrol. Nah, untuk kontrolnya ini ada 5. Yang pertama yaitu penghukum yang biasa kita laksanakan. Dan yang kedua membuat rasa bersalah kepada siswa. Dan yang ketiga sebagai teman. Kemudian yang selanjutnya adalah sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Apa bedanya kelima posisi kontrol ini? Yang kedua, yang pertama dan kedua tadi, yaitu penghukum dan pembuat rasa bersalah, inilah yang mematikan atau perlahan-lahan membunuh karakter baik pada siswa. Karena bersifat jangka pendek, di mana kalau kita menghukum anak-anak, mereka akan lari ketika melihat kita. Nah, itu yang saya rasakan selama ini. Ketika saya sudah muncul di sekolah, anak-anak cepat-cepat memasukkan bajunya, anak-anak cepat memakai topi supaya rambutnya tidak kelihatan. Mana lagi itu yang kalau ada dinding mereka akan bersembunyi. Dan itu yang saya rasakan selama ini. Kemudian yang kedua adalah tanpa kita sadari ternyata kita sering membuat rasa bersalah kepada anak. Meskipun kita tidak menghardik, tapi kata-kata kita sering keluar, saya tidak sama Ananda. Dari kata-kata ini anak-anak langsung merasa bersalah. Oh, saya salah ya selama ini. Kata-kata ini sering keluar, Bapak Ibu. Jadi mungkin kita harus mengevaluasi, termasuk diri saya sendiri. Ternyata kata-kata yang kita keluarkan dalam intonasi rendah, tetapi mengandung sesuatu yang bersalah kepada anak-anak. Sehingga anak-anak itu akan merasa terkucilkan, merasa malu. Dan muncullah juga pengaruh negatif lain dari teman-temannya, faktor eksternal dari teman-temannya. Sehingga mereka nanti akan muncul namanya bullying. Salah kamu, kenapa kamu dikasih nangis ibu, kenapa kamu kasih keluar.
itu yang selama ini kita lakukan tanpa kita sadari Bapak Ibu. Kemudian sebagai teman sebenarnya bagus, positif. Tetapi anak-anak kita akan bergantung sama kita. Ketika bukan kita yang masuk di dalam kelasnya, maka mereka akan, bagaimana ya caranya saya bekerja sama. Semisal antara Ibu Suri yang masuk di kelas saya, kemarin Ibu Sutriana tidak bilang begini, kok Ibu Suri bilang begini lagi. Jadi dia akan muncul rasa ketergantungan kepada satu guru. Jadi kita juga harus pandai-pandai di sini bagaimana cara kita bekerja sama atau mengontrol budaya anak-anak dengan posisi kontrol berteman. Dan yang paling banyak dilakukan dan sesuai dengan kurikulum yang saat ini berlangsung atau yang sudah ada perubahan saat ini mulai dari K13 menuju ke kurikulum merdeka, yaitu pemantau dan manajerial. Apa bedanya pemantau dan manajerial? Di mana pemantau di sini itu sudah ada kesepakatan antara kita dengan siswa, baik itu kesepakatan di mata pelajaran kita atau kesepakatan di dalam kelas kita sebagai wali kelas, dan kesepakatan sekolah termasuk kedisiplinannya. Nah, kalau pemantau artinya kita sisa mengkoordinir dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Jadi kita sisa mengingatkan kepada siswa-siswa kita atau rekan-rekan kita yang kita sudah sepakati bersama sebagai Bapak Ibu guru atau antara guru dengan siswa bahwa kita sudah menyepakati hal ini sebelumnya. Termasuk yang pernah dulu disampaikan yang kita sepakati bahwa tadi yang sudah disampaikan Pak Kepala Sekolah, yaitu kalau kita tidak sempat masuk di kelas, kita menyampaikan boleh lewat daring atau pemberian tugas jika ada kegiatan lain. Nah, ini termasuk ke dalam kesepakatan Bapak Ibu. Ini masuk ke istilahnya kontrol pemantauan, tapi versi rekan sejawat. Jadi ketika ada teman-teman kita lihat, kamu mengajar di kelas mana Bapak Ibu? Jadi kita bisa mengatakan, oh ya sering lupa kasih tugas. Nah, ini masuk ke pemantauan Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah manajerial. Nah, di manajerial ini lebih banyak kita berperan sebagai orang tua. Kita tidak mematikan karakter anak-anak, kita tidak membuat merasa bersalah kepada anak-anak, tetapi kita membangun rasa percaya dirinya, sehingga nanti mereka menjadi mandiri. Jadi muncullah nilai-nilai kebajikan, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis yang ada di dirinya. Dimana ketika kita sudah dapat seorang anak seperti tadi, anggaplah Herlangga, jika kita nanti menghadapi anak ini, kita konseling secara pribadi, kita sampaikan, kemudian kita tanya, kita kembalikan dulu identitasnya dia. Kemudian setelah mereka merasa nyaman dengan pertanyaan-pertanyaan kita, maka dia akan langsung menceritakan, meskipun itu hal negatif yang terjadi di rumahnya, secara naluriah itu seorang anak akan bercerita. Kenapa mereka bertindak seperti itu selama ini? Karena mereka tidak menemukan orang yang bisa mereka tempati untuk berkeluh kesah. Nah, kalau kita sebagai manajer, karena ini yang paling baik dari semuanya, nah kita membuat kepercayaan kepada anak-anak supaya mereka bisa berbicara dengan luas kepada kita. Setelah itu anak-anak akan menyadari kesalahannya. Nah, ketika anak-anak sudah menyadari kesalahannya, artinya kita memvalidasi apa yang mereka sudah lakukan. Sinilah kita menuntun anak-anak, kemudian mengkoordinir, mengembalikan apa sih sebenarnya yang anak-anak inginkan. Jadi kita arahkan lagi ke kebutuhannya yang tadi, yang 5 itu. Nah, setelah kita ketahui, barulah kita mengarahkan ke anak-anak untuk berpikir, apa nak yang bisa kamu lakukan, apa yang bisa kamu pertanggungjawabkan tanpa kita harus menghardik. Yang mana selama ini Bapak Ibu saya sering melakukan hal itu. Bahkan saya mengatakan, awas ya kamu. Ternyata hal ini sangat mematikan karakter. Dan inilah yang membuat anak-anak kita, bahkan mungkin diri kita secara pribadi, capek, muncul rasa penat di diri kita. Jadi untuk membangun budaya positif ini, kita
harus mengetahui Bapak Ibu apa sih kebutuhan pribadi kita, kemudian apa kebutuhan anak-anak kita, dan kita hubungkan dengan materi yang kita ajarkan dan apa yang kita harapkan di tujuan pembelajaran kita. Yang mana sebenarnya tujuan pembelajaran kita, meskipun kurikulum apapun itu yang berlangsung, tujuannya hanya satu, yaitu agar seorang individu mendapatkan kebahagiaannya. Jika mereka sudah bahagia, otomatis tujuan dari apa yang kita sudah sampaikan, baik itu matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, itu sudah terangkum di dalamnya, karena mereka sudah bahagia di hidupnya. Tapi kalau anak-anak belum bahagia, berarti masih ada yang perlu kita perbaiki. Baik, itu yang sempat saya sampaikan Bapak Ibu. Jadi mari kita menjadi panutan yang baik kepada anak-anak didik kita. Kemudian meskipun kita sebagai manusia biasa, yang namanya emosi pasti akan muncul. Mari kita belajar mengontrol. Insya Allah jika saya nanti sudah masuk di modul selanjutnya, yaitu untuk posisi kontrol untuk emosi Bapak Ibu guru, insya Allah akan saya bagikan juga supaya kita sama-sama belajar. Dan untuk belajar seperti ini bukan berarti saya menggurui Bapak Ibu guru, tapi saya men-share apa yang saya pelajari. Dan jikalau saya melakukan atau melewati batas dalam bertindak, maka tolong Bapak Ibu menegur saya, sampaikan bahwa hal ini mungkin perlu diperbaiki, karena saya juga manusia biasa Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian pemaparan bagaimana menciptakan budaya positif di sekolah. Dan untuk kesempatan selanjutnya, saya mungkin bisa memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk memberikan pertanyaan. Ya, ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu? Jadi yang disampaikan tadi, bagaimana posisi kontrol yang harus dilakukan, bagaimana kebutuhan anak-anak seperti apa. Ya, ini adalah pengalaman bagi kita semua, hal baru yang saya dapat, mungkin bersama dengan Ibu Sutrana, hal baru. Selama ini kita tidak pernah mengetahui apa sih yang dibutuhkan anak-anak. Yang selama ini selalu saya pikirkan adalah apa yang harus dia harus mengikuti apa yang saya inginkan, tanpa saya harus memperhatikan apa yang mereka butuhkan. Dan saya kira ini adalah kesempatan bagi kita untuk bertanya jawab terkait dengan apa yang permasalahan yang dihadapi anak-anak. Mungkin kita bersyukur karena ada lagi hal baru yang mungkin kita bisa dapat. Jadi kalau tidak ada, mungkin kesempatan bertanya jawab bisa melalui grup. Mungkin nanti kalau ada permasalahan yang kita hadapi, bukan kita mau menggurui, tapi kita berbagi bagaimana caranya mengatasi anak-anak yang bermasalah. Termasuk tadi yang kita dapatkan, ada siswa di kelas 8B, ada siswa yang dihadapi usul. Ya, bagaimana menghadapi masalah ini, salah satunya yang harus dilakukan seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Sutrana. Dan masih ada langkah strategi selanjutnya, adalah namanya segitiga restitusi. Nah, mungkin bisa disampaikan seperti apa untuk segitiga restitusi. Baik, saya sampaikan kembali bahwa untuk restitusi, dari kata restitusi itu sendiri artinya mengembalikan kepercayaan atau keyakinan kepada anak didik kita, termasuk anak-anak yang selama ini kayak keluar dari apa yang sudah kita sepakati bersama, dalam artian seperti istilah kita membandel. Artinya anak-anak ini sebenarnya melampaui, karena hanya satu yang tidak kita penuhi di diri anak-anak ini, yaitu kebahagiaannya. Ya, artinya permainannya, karena anak-anak itu segala sesuatunya itu bermain. Makanya kemarin saya sudah sampaikan di kegiatan pembelajaran ini dalam tugas kelompok saya kemarin.
saya mengajukan metode belajar bermain sambil belajar. Yang mana selama ini terbalik, yaitu belajar sambil bermain. Nah, kalau belajar sambil bermain itu berada dari TK, SD ke SMP. Jadi di mana dalam pembelajaran ini kita ambil kata bermain. Jadi apa-apa yang kita lakukan, usahakan di situ ada bermain. Nah, yang sekarang ini yang terjadi di anak-anak, bermainnya itu melalui media sosial. Baik itu gamenya maupun apapun yang mau diupload itu pasti media sosial. Nah, ini tuntutan sekaligus tantangan bagi Bapak Ibu guru. Kita harus cerdas-cerdas berteknologi. Dan untuk restitusi budaya positif ini ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama adalah kita harus menstabilkan identitas anak. Karena anak itu sebenarnya butuh yang namanya identitas, kestabilan identitas. Jadi kita tidak harus menghardikan anak bahwa kamu seperti ini karena bapakmu dulu memang orangnya nakal. Kamu seperti ini karena ini dan itu. Jadi kita kembalikan dulu ke anak-anak dengan cara kita berbicara sopan. Nah, semua orang pernah melakukan kesalahan, termasuk saya. Jadi kita kembalikan dulu ke diri kita sehingga anak-anak, oh ternyata Bapak Ibu guru juga pernah berbuat salah. Kemudian kita lanjutkan, tapi saya memperbaikinya. Jadi anak-anak akan berpikir, berarti saya harus perbaiki dong. Jadi kita stabilkan dulu identitas mereka. Kita kembalikan dulu, kita angkat dulu. Jangan langsung dijatuhkan mentah-mentah, sehingga kalau mereka sudah jatuh pasti akan memberontak. Itu yang saya dapatkan kemarin di pendidikan guru penggerak. Setelah mereka stabil, mereka sudah tenang dan tidak emosi lagi, tidak menjawab, belum kita kasih pertanyaan sudah 1000 kata-kata yang mereka keluarkan. Kita validasi lagi kesalahannya apa. Kenapa nak tadi dipanggil Bu, lompat kamu, ini Bu. Jadi mereka akan tahu salahnya di mana. Jadi mereka akan tanya, memang salah ya Bu kalau saya melakukan itu. Jadi kita kembalikan lagi, menurut Ananda salah apa tidak? Kalau berdasarkan keyakinan yang sudah kita sepakati, itu masuk ke mana? Kedisiplinan kah? Bertanggung jawab kah? Jujur? Atau bagaimana? Jadi anak-anak pasti akan berpikir, oh saya kesalahan saya di sini tidak disiplin, oh saya tidak bertanggung jawab. Kemudian kita akan bertanya lagi, menanyakan tadi keyakinan itu untuk memperbaiki dirinya, memperbaiki masalahnya. Kalau mereka sudah menemukan keyakinannya, lanjut mereka akan memperbaikinya itu. Semisal sudah dapat nak kesalahannya berada di posisi mana? Iya Bu, saya tidak bertanggung jawab. Nah, kalau untuk mengembalikan rasa tanggung jawab itu, Ananda harus bagaimana? Jadi anak-anak akan berpikir, nah disinilah tugasnya atau tujuannya dari kurikulum Merdeka, yaitu profil pelajar Pancasila di bagian bernalar kritis dan kreatif. Jadi anak-anak kita pasti akan berpikir, oh saya harus seperti ini Bu, saya harus pergi meminta maaf secara individu kepada ibu atau bapak ini. Jadi anak-anak akan tahu bahwa saya harus bertanggung jawab, saya harus melakukan, saya harus memperbaiki masalah yang saya buat. Jadi ketiga inilah yang perlu kita pelajari bersama Bapak Ibu, yaitu restitusi budaya positif, di mana kita harus menstabilkan dulu identitas anak-anak kita. Jika kita menemui mereka melakukan kesalahan, kemudian kita validasi kesalahannya apa, kemudian kita tanyakan keyakinannya. Dan setelah kita ketahui keyakinannya, barulah kita meminta mereka berpikir apa yang harus mereka lakukan, dan kita hubungkan dengan nilai-nilai kebajikan universal yang mana yang harus kita atau yang kita sampaikan atau didikan selama ini kepada anak-anak kita.
Baik, itu dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih Ibu Sutriana. Jadi sudah menyampaikan lagi tentang segitiga restitusi. Ini adalah salah satu membentuk budaya positif. Segitiga restitusi ini akan berjalan efektif dan bisa kita lakukan jika ada kesepakatan yang pernah dibuat di dalam kelas, di lingkungan belajar. Kesepakatan kelas yang dibuat inilah nanti berujungnya menjadi sebuah keyakinan kelas. Jadi dari keyakinan kelas inilah anak-anak bisa menemukan apa yang saya langgar, di mana saya melanggar, kemudian apa yang harus dilakukan supaya hal ini bisa menjadi lebih baik. Nah, kalau saya katakan, marilah kita memulai sesuai apa yang kita ketahui, ya, sambil kita juga terus membuka diri untuk terus belajar. Ya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, sebenarnya masih banyak hal untuk menciptakan budaya positif, kemudian menyampaikan bagaimana mengatasi anak-anak seperti itu tadi, masih banyak sebenarnya. Ini baru awal, dan saya sebenarnya takut juga menggurui Bapak Ibu, ya, bukan. Kita sama-sama belajar. Bu Sutriana, ya, penyampaian pemaparan sosialisasi terkait dengan budaya positif. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada menambah pengetahuan baru bagi kita, dan kita bisa saling berbagi hal-hal yang bersifat positif. Saya kira cukup. Terima kasih Linda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda sudah hadir. Meskipun baru tadi selesai belajar olahraga, semangat pagi dulu. Nih, selamat pagi. Oke, terima kasih, masih semangat. Nah, Anda yang akan saya sampaikan ada beberapa yang saya tuliskan di depan, yaitu ada peraturan kelas, ada kesepakatan kelas, dan ada kewajiban. Nah, arahnya ini ketiga-tiga ini akan membentuk yang namanya budaya positif. Apa itu budaya? Pernah enggak Ananda kalau misalnya setiap pagi bangun, langsung bangun, kemudian tanpa harus ini pokoknya kayak orang dikejar, begitu terus menjadi kebiasaan setiap hari. Nah, itu artinya budaya, ya, selalu dilakukan. Nah, positif itu artinya sesuatu yang baik. Berarti di sini sesuatu yang buruk akan dijadikan baik supaya jadi budaya positif bagi kita. Saya kasih contoh. Ada yang pernah enggak lompat pagar di sini? Tidak. Ada Bu? Lompat pagar. Ada enggak yang bawa motor? Pokoknya kalau misalnya ada temannya di depan jalan kaki, ya, pokoknya ngeng. Ada enggak yang begitu? Nah, ada. Oke, kemudian yang tadi yang lompat pagar, nih, lompat pagar ini sebenarnya budaya, tapi budaya yang negatif, bukan budaya yang positif. Kalau kita kan tidak ada latihannya, tidak ada latihannya. Mau coba-coba lompat pagar, pemikirannya, Bu, itu pagarnya kan cuma 1,5 meter, saya bisa lompati. Tadinya pikirannya bisa, sekalinya dicoba, apa yang terjadi? Tagalay, ya, tersangkut kakinya. Yang kedua, salah pijakan. Yang harusnya tadi dia di pemikirannya, otaknya, oh nanti kaki saya akan berpijak di tengah-tengah itu, baru tangan saya berpegang di atas, baru saya dorong. Sekalinya baru mau diangkat kakinya, kita sangkut kakinya satu. Yang kedua, tenaganya loyo, tenaganya tidak mampu.
jadilah nanti sebuah kecelakaan dari budaya yang negatif, dari perilaku-perilaku yang negatif. Nah, itu contoh yang akan kita ubah. Di dalam kelas ini kita kan ada berapa orang di sini? Ada berapa orang? 26, 25. Ada 25. Jadi setiap nanti siswa silakan keluarkan peraturan apa, ya. Ada lagi yang mengatakan apa sih itu peraturan? Peraturan dibuat untuk tidak dilanggar. Ada yang mengatakan peraturan dibuat untuk dilanggar karena kebiasaan mendengarkan. Katanya kalau ada peraturan berarti mau dilanggar. Peraturan itu ada untuk Tidak dipatuhi. bukan juga dipatuhi. Karena kita tidak boleh patuh di situ. Untuk apa? Dijauhkan juga ditaati. Karena kita bukan, dia bukan yang memberikan Dihargai. tidak dilanggar. Kenapa kalau misalnya dilanggar? Ada sanksi. Ada sanksi. Masih maukah Ananda menerima sanksi? Tidak. Ada. Oke, peraturan itu dibuat untuk kedisiplinan. Jadi bukan untuk mengatakan bahwa tidak diikutilah, dilanggarlah, tapi untuk mendisiplinkan diri kita, ya. Karena kalau kita sudah disiplin diri, otomatis lingkungan kita juga ikut disiplin. Kayak yang tadi bangun pagi, nah yang biasanya buru-buru seperti cicak kalau kita lihat langsung lari. Nah sekarang sudah disiplin waktunya, sudah teratur. Oh 5:30 saya turun mandi, 5 menit mandi, oke. Setelah itu baru pakai baju. Itu yang namanya disiplin. Itu aturan untuk diri kita. Ya. Jadi peraturan itu muncul untuk kedisiplinan. Yang kedua, dari peraturan ini lahir kesepakatan yang akan menjadi sesuatu yang kita ikuti. Tadi kan peraturan untuk kedisiplinan. Sekarang kesepakatan kelas untuk dipatuhi, dijalankan. Nah, dari kesepakatan ini ada nilai-nilai yang mau kita bangun. Ya. Contoh, peraturan yang ada di sekolah kita sebelum kita masuk apa? Tidak terlambat. Atau ini tidak terlambat. Jamnya itu jam berapa? 7. Oke, 7:15. Karena 7:30 sudah masuk. Nah, apa kesepakatan kita? Kesepakatan kita berhubungan dengan kata tidak terlambat. Jadi datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Kenapa kita harus datang tepat waktu? Nilai apa yang ingin kita bangun? Kedisiplinan. Ini berarti disiplin. Ini yang mau kita naikkan di diri kita, ya. Karena sebenarnya kita bisa, kita pintar, kita cerdas. Cuma ini yang ketiga-tiganya ini turun gara-gara nilai yang ada di diri kita ini tidak dikembangkan atau tidak ditinggikan lagi posisinya. Yang mana kemarin kita bangun jam 7, sekarang mundur-mundur lagi 6:30. Yang sekarang lagi sudah kelas 8, lebih banyak lagi urusannya di kesehariannya. Mau curhat-curhatan, mau gosip, mau main sama temannya dan lain sebagainya. Bangun lagi jam 5, ambil sholat. Jam 6 lewat 10 menit lah sudah berangkat. Jadi sampai di sekolah ketika kegiatan tadi ini sebelum pembelajaran bisa kita jalankan. Karena itu juga termasuk kebutuhan sosial, ya. Kebutuhannya Ananda yaitu kebutuhan untuk bahagia. Oke? Karena kalau orang tidak bahagia tidak enak juga hidupnya dan tidak masuk juga pembelajaran.
ya. Nah, untuk hari ini setiap siswa atau setiap kelompok, berapa kelompoknya? 1, 2, 6. Ini 6. Di sini mau geser ke sana. Ambil satu-satu ya, jangan sampai nanti tidak cukup mau ditempel. Ini juga geser ke sini. Dan di belakang. Oke. Kalau sudah diambil satu-satu, simpan di depan, nanti diganti. Nah, silakan peraturan apa yang telah Ananda ketahui yang berjalan di sekolah ini. Jangan banyak-banyak ya. Satu lembar satu siswa. Di satu lembar satu yang ditulis. Nanti Ananda tempelkan di sini. Ya. Peraturan sekolah, ya. Peraturan sekolah. Nah, yang kalian ketahui, peraturan sekolah yang kalian ketahui. Nanti dari peraturan sekolah ini akan kita perbaiki jadi kesepakatan di kelas kita, ya. Karena kan banyak siswa, jadi nanti kita akan jadikan lebih rinci supaya nanti itu yang kita yakini ditulis, ya. Sudah? Oke, misalnya kayak harus memakai baju apa ke sekolah. Tadi kan sudah ada contohnya 1, datang 7.15. Kalau sudah silakan ditempel di atas, maju. Ayo ibu bro, biar telur deh bu. Mana lagi? Pendek bu. Bisa. Udah nih kan? Yang hari taruh nanti kan? Tidak bolos ya di pelajaran berenang. Ini peraturan sekolah dulu ya yang kita ketahui. Nanti akan kita belajar semua. Sudah ditempel semua? Sudah. Baik. Oke, peraturan sekolah yang pertama tidak membuang sampah sembarangan. Ada ini? Ada. Memakai atribut lengkap saat upacara. Ada. Berpakaian lengkap pada hari Senin. Ada. Datang tepat waktu. Ada. Memakai sepatu tiap hari. Ada. Tidak bolos saat belajar di kelas. Ada. Menggunakan seragam lengkap sama tadi. Tidak bolos saat pembelajaran berlangsung. Tidak keluar sekolah tanpa izin yang jelas. Menjaga nama baik sekolah. Ada. Membuang sampah. Tidak main HP saat jam pembelajaran. Tidak bolos membuang sampah pada tempatnya. Parkir motor di dalam sekolah. Makan di kantin sekolah, bukan di kelas. Oke, kita kelompok memakai atribut lengkap. Ini termasuk juga menjaga kelestarian. Mana lagi tadi? Sampah pada tempatnya. Memakai seragam. Tidak bolos memakai seragam juga. Tidak bolos. Ini menjaga nama baik sekolah. Membuang sampah pada tempatnya. Memakai seragam. Tidak bolos.
Ini juga termasuk memakai sepatu, tidak bolos. Ini juga masuk di sini. Tidak bolos. Memakai handphone, memakai headset, tidak bolos. Tidak make up. Tidak main HP saat pembelajaran, parkir motor, makan di kantin, menjaga baik sekolah. Oke, jadi ada ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7. Nah, semua tindakan yang ada di atas ini, peraturan yang ada di sekolah kita adalah untuk menjaga nama baik sekolah. Itu yang kita yakini. Nah, dari peraturan yang ada di sini, nah sekarang kita akan membuat kesepakatan kelas kita. Nah, pilihlah apa yang ingin kalian sepakati dalam kelas ini yang menunjukkan nanti nilai-nilai yang universal, nilai-nilai yang bagus yang kita yakini. Ada nilai misalnya bertanggung jawab, misalnya kalau mau mengambil punya orang itu kita harus bagaimana, ya? Datang ke sekolah atau tidak datang ke sekolah, kita harus isinya kemana? Oke, nah silakan ambil warna yang Ananda suka, tulis namanya. Oke, silakan ambil sticky note-nya. Oke, ambil sticky note-nya. Kesepakatan kelas. Ya, kesepakatannya kelas tak. Oh, jangan makan. Tidak mematahkan lidi-lidi. Boleh. Menurut Ananda, apa sih yang harus saya lakukan atau teman lain Jangan lakukan? makan di kelas. Banyaknya di pasta, mau terbang. Tulis namanya ya, di bawahnya nanti. Dari kesepakatan ini nanti yang Ananda tulis, inilah nanti yang akan menjadi ikon kelas kalian, menjadi sesuatu yang kalian akan budayakan, menjadi budaya yang baik. Dalam kelas yang pertama, tidak ribut saat pembelajaran, tidak mencuri pulpen teman, tidak berisik, tidak berjalan pembelajaran berlangsung, menjaga kebersihan kelas, menjaga kebersihan ruangan kelas, ini sama, beradab saat meminjam barang, ya beradab saat meminjam barang, menjaga tidak bolak-balik keluar saat pembelajaran, menjaga kebersihan kelas, jangan makan di dalam kelas, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Tidak boleh kepada teman, tapi harus izin ke wali kelas. Tidak boleh bermain game saat pembelajaran berlangsung. Tidak bermain HP saat pembelajaran berlangsung. Menjaga kebersihan ruang kelas, tidak bermain HP saat pembelajaran, sama membersihkan kelas setiap hari. Jangan membuang sampah di kelas, mengetuk pintu sebelum masuk. Oke, kita cek. Tidak ribut saat pembelajaran, itu nilai apa yang akan dicari di sini? Kalau kita tidak ribut berarti kita tidak mengganggu orang lain. Itu artinya kita kenapa ke orang? Saling menghargai. Ya, tidak ribut saat pembelajaran.
Kemudian menjaga kebersihan kelas. Ini apa ini? Kebersihan. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Kemudian tidak boleh balik keluar masuk saat pembelajaran. Masuk ke sini ya, saling menghormati, saling menghargai. Masuk kemana tidak bermain game? Saling menghargai atau saling menghormati. Mengetuk pintu sebelum masuk kelas. Yang Saling mana di menghormati, sini? saling menghormati. Saling menghormati. Saling menghargai. Tidak mencuri pulpen teman. Oh, itu lupa dulu. Apa di sini? Saling menghargai, saling menghormati, saling bertanggung jawab. Saling menghormati. Oh ya, itu Bu. Oke, bermain atau yel sebelum pembelajaran lebih baiknya lagi yel-yel, Upin dan Dipin boleh. Ya. Berarti ada kebahagiaan di situ. Nah, bersama-sama menghias ruang kelas. Bersama-sama menghias ruang kelas itu apa? Keindahan. Hah? Atau kebersamaan. Bola. Goyang. Nah, masih ada yang hilang dan tidak ada yang ditulis oleh Ananda. Dari semua yang ada di sini, apa sih yang harus kita utamakan? Kejujuran. Kejujuran. Tak yang berulang, kan? Oke. Sekarang kita akan tempel, ya. Ini yang benar-benar bagus. Kesepakatan kelas yang ada tadi sudah kita evaluasi, sudah kita koreksi. Kata-katanya diperbaiki atau kalimatnya diperbaiki. Ditulis yang cantik, jangan pakai coret-coretan. Ditulis yang cantik, tulis memang namanya di bawah yang cantik-cantik juga, serta karakter-karakter yang Ananda suka. Dan yang menjadi nanti kesepakatan kelas kita yang akan kita tempel. Nih, pilih salah satu dari nilai kebajikan yang akan Ananda bangun di kelas ini. Oke, silakan ditulis. Bu. Ayo, kita. Hah? Tulis namanya di bawah. Oke? Saya mulai dari kelompok sebelah kanan dulu ya. Sebentar ya, baru ke tengah, baru ke sini. Yang sudah silakan naik. Silakan ditempel. Nah, ini nanti yang menjadi kesepakatan kelas itu. Oke, di atasnya. Oke, ya. Allah, lagi yang kurang. Lagi dan mau dulu. Udah iya nih kan. Aku yang mulai Jadi kesepakatan kita meskipun banyak Naya, tapi kan dari beberapa yang ada di sini sebenarnya hampir sama semua, meskipun banyak siswa yang menulis. Tapi kenapa saya kasih tulis semua agar teman-temannya nanti bisa melihat, oh teman saya maunya ini, kan ya. Mulai dari meminta saat ingin keluar kelas, beradab saat meminjam barang teman, menjaga kebersihan kelas, mendengarkan guru saat menjelaskan materi, datang ke sekolah tepat waktu.
berbohong teman-teman ya, jujur lah. Ini nanti kamu dihantui sama Ance kalau tidak. Oke, saling menghormati, tidak main HP ketika guru mengajar, betul. Menjaga kebersihan, saling sebelum pembelajaran. Pokoknya dia selalu mau kalau kelasnya ramai, ya. Oke, jadi inilah tadi kesepakatan kelas kita ya. Tuh, semuanya. Di depan. Cek. Oh, tadi bisa.